Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah demo untuk aplikasi BPI-nya nanti yang online. Di sini seluruh karyawan nanti dia akan mendaftar dulu dan login di sini menjadi satu, entah itu admin ataupun karyawan biasa, funding dan lain sebagainya. Di sini ada menu daftar paling bawah, ada username, password, sign in untuk login, dan di bawah sini ada menu untuk daftar. Kita klik daftar. Jadi nanti karyawan baru atau seluruh karyawan akan mendaftar di sini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memudahkan admin tanpa perlu menginput data para karyawan. Nanti untuk isinya ya kalau perlu dimodif bisa kita modif seperti itu. Di sini kantornya. Kantor ini yang memasukkan admin pusat. Misalnya ada cabang baru lagi, di menu admin nanti dia tinggal memasukkan nama kantornya seperti itu. Nah, jadi karyawan itu tinggal mendaftar di sesuai kantor masing-masing. Terus di sini kita pilih Semarang, jabatannya sebagai funding misalnya, atau sebagai apa, nama misalnya kita isi dengan nama Abdurrahman misalnya. Diisikan huruf kapital semua biar seragam. Username misalnya kita juga isi Abdurrahman. Password coba kita isi 12345. Tahun masuk terserah sesuai tahun masuknya. Kita pilih ini. Ini kemarin isian ini yang kita koordinasikan dengan Mbak Mayang di Semarang di BPI Pusat. Misalnya alamatnya kita tulis singkat aja, Boyolali. Nomor WhatsApp misalnya ini, dan dipastikan untuk mengisi foto profil. Ini nanti diakses dari HP masing-masing karyawan. Ini agak error nih HP apa punya saya. Oke, sudah kita pilih, kemudian klik submit. Ketika pendaftaran berhasil, nanti akan diarahkan ke halaman login. Tapi para karyawan belum bisa login. Kenapa? Karena perlu diverifikasi sama admin pusat, yaitu admin di Semarang ataupun admin cabang. Jadi nanti bisa didiskusikan yang approve admin pusat atau admin cabang juga bisa seperti itu. Jadi admin pusat kita login dulu. Pakai di sini aja. Ini saya login sebagai admin pusat. Nah, di menu ini nanti ya kita klik yang menu karyawan. Kalau untuk nambah cabang nanti ada di bagian cabang. Kita klik menu karyawan. Nah, ini tadi Abdurrahman tadi kan mendaftar ini. Ini ada Abdurrahman, alamat, WhatsApp. Kalau mau detail nanti bisa kita bacakan detailnya. Nah, ini kita setujui atau kita hapus. Seperti itu. Bisa kita setujui. Abdurrahman kita setujui. Maka Abdurrahman sudah berada di menjadi sebagai karyawan dan dia sudah bisa mulai login untuk input donasi setiap karyawan. Kita logout sebagai admin. Di sini kita login sebagai Abdurrahman. Password. Sign in. Nah, ini login sebagai karyawan Abdurrahman.
Ini tampilan halaman menunya depan. Tapi intinya Abdurrahman tadi, menu yang di samping kiri ini, dia cuma ada dashboard, donasi, donatur, dan logout. Artinya dia cuma bisa menambah daftar donatur dan donasi. Misal dia mau nambah donatur, dia bisa menambah donatur di sini. Ini agak lemot karena saya buat untuk merekam seperti itu. Di sini ada daftar donaturnya. Dia bisa menambah di sini. Nah, ini kita tambah donasi misalnya. Karyawannya 6 sini. Ini hanya data donasi yang dia input, bukan karyawan lain di sini. Jadi ini cuma data donasi yang si karyawan tersebut menginput. Dia bisa menambah daftar donasi. Nama donatur misalnya ada pilihan. Ini dari daftar donatur yang ada. Misalnya kita masukkan Ismail, donasi cash misalnya 1 juta atau 2 juta. Donasi non cash jika tidak ada wajib diisi 0. Barang non cash, supaya ini wajib diisi ya semua. Barang non cashnya tetap wajib diisi juga 0 misalnya. Oh, ini isiannya ini ya, misalnya komputer, berarti tidak ada jika 0. Nama program misalnya untuk rumah tafid, nanti grupnya apa, atau ini juga bisa dihilangkan, nanti disesuaikan. Nama fundingnya Abdurrahman, nama bank misalnya BCA, tanggal donasi misalnya hari ini 1 juta. Ini ya, nama donatur Ismail, donasinya cash 2 juta. Kalau ada bukti bisa kita kasih bukti transfernya untuk mencocokkan. Ini ambil, terus kita submit. Pendaftaran donasi berhasil. Kita cetak kartu donatur, donasi lah. Maaf, ini komputernya error. Ini dia langsung ngeprint misalnya. Nah, ini kartu donaturnya seperti itu. Nanti bisa di screenshot dan dikirimkan ke donatur seperti itu.
Di sini belum masuk karena statusnya untuk di bawah ini karena masih pending. Nanti di-approve sama admin pusat. Maka si karyawannya bisa logout. Dan menuntut karyawan cuma itu. Untuk memudahkan admin pusat tanpa perlu menginput data donatur ataupun donasi. Seperti itu. Kita login sebagai admin pusat. Di sini kita cek donasi. Tadi Ismail ya 2 juta donasinya. Ini uji coba di localhost, jadi dan kita direkamnya. Ini daftar donasinya Ismail yang terbaru berada di atas. Nilainya cash 2 juta seperti ini, fundingnya Abdurrahman. Ini ada buktinya kalau mau dilihat. Terus nanti si admin bisa melakukan verifikasi ataupun menolak, diterima ataupun ditolak. Misal diterima, di cross check ternyata sesuai, diterima, atau bisa dihapus seperti itu. Kita terima. Seperti itu aja menunya. Simbol. Bisa dibuat konfirmasi otomatis, cuma dia pakai nomor unik. Jadi nanti memang transferannya harus sesuai gitu. Jadi admin tanpa perlu konfirmasi. Ketika nominalnya sesuai dengan nomor uniknya, maka nanti robotnya akan bekerja untuk melakukan konfirmasi terhadap transaksi tersebut. Seperti itu. Jadi kemarin beberapa perubahan sudah ya. Jadi dari menu dashboard seperti ini. Donasi terbaru Ismail seperti itu. Dashboard sudah, kita ke menu donasi. Donasi seperti yang tadi, tinggal approve dari menu adminnya. Atau admin juga bisa menginput seperti itu. Sama seperti karyawan tadi. Bisa dia mau di sini misal dia mau tambah, dia bisa menginput juga sama seperti karyawan tadi. Misalnya si admin mau input ini, cuma dia dihitung sebagai admin yang input, bukan sebagai karyawannya. Terus admin misalnya mau nambah program, dia ada di sini, klik menu program. Programnya apa kemarin? Nama program, terus jenisnya, hitungannya zakat atau sedekah, seperti itu. Mungkin nanti ada beberapa yang akan kita sederhanakan. Kemudian donatur, untuk admin menambah data donatur ataupun karyawan yang menambah sendiri tadi di menu karyawan seperti itu. Ini beberapa data donaturnya. Kita bisa menambah nama donatur. Bisa donaturnya Mujahid. Alamatnya di sini alamat lengkap. Misalnya kita kasih Semarang aja. Nomor WhatsApp misalnya samalah. Kita submit.
Ini saya keambil dibuat untuk rekam, jadi agak lemot. Nah, ini data donaturnya yang terbaru Mujahid sudah berada di atas Semarang, nomor WA-nya ini. Untuk admin misalnya. Terus menu karyawan tadi sudah, kita ulang lagi. Nah, ini tadi ada data user pending sini misalnya, tinggal diterima atau ditolak seperti itu. Ini data karyawan. Nanti ini kita sederhanakan. Jadi yang bagian bawah data karyawan ini yang terimanya sudah kita hapus. Nanti kita hilangkan. Tinggal yang dihapus jika memang mau dihapus karyawan tersebut. Kalau sudah dihapus berarti dia nggak bisa login lagi. Kemudian kita ke cabang. Menu cabang. Sini ada error sebenarnya. Oh, ini user ya. Nanti di sini kita menambah nama cabangnya. Ini untuk data admin cabang itu. Seperti itu. Terus nanti ini kita perbaiki untuk cabangnya. Untuk cabang sini nanti cuma daftar cabang yang ada di BPI. Seperti itu. Ini kemarin tabelnya kita hapus. Jadi belum bisa berfungsi. Kemudian untuk laporan, si admin pusat misalnya mendaki laporan kemarin. Kemarin kan menu ini kan dikoordinasi dengan Mbak Maya untuk laporannya, disesuaikan seperti itu. Ini misalnya kita buat laporan dari tanggal berapa, misalnya tanggal 1, kemudian tanggal 1 Januari misalnya. Oke, sampai tanggal sekarang ini ya. Sekarang tanggal berapa? 1 Desember ya. Baik, kita buat. Nah, ini laporannya. Kita ke download. Ini kita close dulu ya. Formatnya berbeda seperti ini. Nah, ini kemarin dari ini seperti ini. Kemarin yang kita uploadkan sama Mbak Maya seperti ini, tinggal dirapikan. Jadi di sini ada perubahan saldo dana terikat, pendapatan dana terikat seperti ini. Dari program sekian-sekian, beban terikatnya sekian-sekian, penyaluran dana terikatnya ini. Di sini ada pendapatan dana tidak terikat dan nama programnya sekian-sekian, beban tidak terikat penyalurannya sekian-sekian, beban operasional sekian-sekian, pendapatan dana operasional sekian-sekian, seperti itu. Laporannya terbuat seperti itu, sesuai tanggal. Nah, laporan habis itu ada aktiva. Kemarin Mbak Mayang minta dibacakan untuk aktiva atau apa seperti itu.
Di sini ada tambah hasil lancar, tambah hasil tepat, dan cetak laporan tahunan. Seperti itu. Data kewajibannya diinput, data hasil netonya diinput. Seperti itu. Terus kita penggajian. Kemarin untuk cetak slip gaji ini bisa dibikin otomatis jika memang gajinya sudah tetap, tabungannya tetap, nanti diinput bisa dibikin otomatis. Dan juga nanti bisa dibicarakan lagi kalau memang penggajiannya otomatis. Ini kemarin data gajinya masih nginput seperti ini, nama karyawannya kita pilih, habis itu gaji pokoknya berapa. Kalau otomatis nanti sudah nggak perlu ngisi lagi, tinggal cetak seperti itu. MHU nya kemarin beda-beda, dana pensiun, kedisiplinan, tunjangan, lembur, kemarin seperti itu. Kalau sudah disubmit seperti itu. Hasil ini penyaluran. Ini kalau penyaluran kemarin untuk program ya, penyaluran cash, penyaluran non cash, barang non cash, nama programnya, nama grup programnya, tanggal penyaluran, dan buktinya. Tinggal diinput seperti itu. Ya, penyaluran cashnya misalnya 1 juta, penyaluran cashnya misalnya 0 misalnya. Barang non cashnya tidak ada. Nah, program saya Rumah Tafid, programnya ini admin yang tahu. Tanggal penyalurannya saya hari ini. Kalau perlu dokumentasi bisa kita kasih jika memang diperlukan. Coba memenuhi ruang ini server. Kita submit. Ini ada masuk tanggal ini di urutan pertama ini, bulan 12 tanggal 1, Rumah Tafid 1 juta penyalurannya, laporannya. Otomatis untuk penyaluran nanti dia akan masuk ke ini laporan ini seperti itu. Untuk laporan tahunan itu penyalurannya akan masuk ke situ. Begitu juga dengan donasi dan laporan akan masuk ke situ. Kalau untuk gaji, penggajian dia nggak masuk, nggak mengurangi saldo atau lain-lain. Kemarin belum dibuat seperti itu. Jadi sekian, ini demo singkat, nanti bisa kita perjelas lagi. Jadi kalau untuk lebih jelasnya nanti bisa segera disewakan servernya, nanti bisa didemokan ulang dari BPI sendiri dan karyawannya. Habis itu nanti datanya kita hapus semua gitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.